Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustalifah dari Prodi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sedenang Rapang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang aspek ekonomi, sosial, dan politik dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pertama, aspek ekonomi. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek ekonomi melibatkan analisis investasi, pengambilan modal dan probabilitas proyek. Ini mencakup estimasi biaya, pendapatan, serta proyeksi keuntungan jangka pendek dan jangka panjang untuk menilai potensi kesuksesan finansial bisnis tersebut. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek ekonomi mencakup analisis finansial yang mendalam untuk menilai keberlanjutan dan portabilitas proyek. Ini melibatkan satu, estimasi biaya, mengidentifikasi semua biaya yang terkait dengan proyek ini, termasuk investasi awal, biaya operasional, dan biaya lainnya. Selanjutnya, pendapatan, menganalisis potensi sumber pendapatan baik dari penjualan produk atau jasa dan memproyeksikan pendapatan di masa depan. Ketiga, proyeksi keuntungan, meramaikan laba bersih dengan menguraikan biaya dari pendapatan. Ini mencakup analisis tingkat pengembalian investasi atau ROI dan waktu pengembalian modal. Keempat, risiko keuangan, mengevaluasi risiko finansial yang mungkin dihadapi proyek seperti fluktuasi pasar atau perubahan regulasi. Selanjutnya, aspek sosial. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek sosial mencakup evaluasi dampak proyek pada masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, keberagamaan etika bisnis, dan konsolidasi masyarakat setempat. Ini membantu memastikan bahwa proyek ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan dan hubungan dengan komunitas atau masyarakat. Aspek sosial dalam studi kelayakan bisnis mencakup analisis dampak proyek terhadap masyarakat dan kesejahteraan sosial. Beberapa pertimbangan aspek sosial meliputi satu, dampak sosial, evaluasi bagaimana proyek dapat mempengaruhi masyarakat sekitar, termasuk aspek pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial, menilai sejauh mana bisnis memiliki inisiatif tanggung jawab sosial seperti program keberlanjutan, kontribusi amal, dan partisipasi dalam pembangunan komunitas. Selanjutnya, diversitas dan inklusi, memperhatikan upaya memastikan inklusi masyarakat setempat dan keberagaman di lingkungan kerja. Selanjutnya, etika bisnis, menilai praktek bisnis yang mempengaruhi reputasi perusahaan dan persepsi masyarakat terhadap nilai etika. Selanjutnya, konsultasi masyarakat, melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Selanjutnya, aspek politik. Aspek dalam studi kelayakan bisnis. Aspek politik dalam studi kelayakan bisnis mencakup analisis terhadap faktor-faktor politis yang dapat mempengaruhi operasi dan keberlanjutan bisnis. Beberapa aspek politik yang perlu dipertimbangkan meliputi stabilitas politik. Pertama, stabilitas politik, evaluasi kondisi politik di wilayah atau negara yang dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas operasional bisnis. Selanjutnya, regulasi pemerintah, pemahaman terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi, termasuk perpajakan, izin usaha, dan regulasi industri. Selanjutnya, perubahan kebijakan, analisis potensi perubahan kebijakan pemerintah yang dapat berdampak pada organisasi bisnis dan lingkungan investasi. Keempat, risiko politik, evaluasi risiko terhadap perubahan kebijakan, ketidakstabilan politik, atau potensi konflik yang dapat mempengaruhi bisnis. Itulah
para materi dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.